Di Jepang mereka punya khusus namanya Aeon Group. Di Jakarta mereka punya. Di Jakarta berapa tempat itu, di Surabaya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar mereka punya. Nah, yang diperlukan ini adalah bekerja di Aeon Mall ini di Jepang, bukan di Indonesia. Itu ke Jepang. Oke, terus. Nah, di Aeon itu, di dalam mall itu ada banyak restoran. Nah, sebagai apa mereka? Sebagai ini pastry cook yang buat kue gitu ya. Kemudian ada juga posisi yang lainnya ya. Kalau sisi pendapatan sekitar 20, ini salah, 200.000 yen. Salah ketik, nanti diperbaiki. Kurang lebih 21 juta sekian, 200.000 yen, bukan 20.000 yen. Salah nih. Nanti diperbaikinya. Oke, lanjut. Nah, selain yang untuk Aeon Group, kita memerlukan untuk yang kerja seperti ini. Processing food, ini untuk pengalengan ikan, Pak. Ikan yang dikalengkan. Nah, jadi yang ikan-ikan kayak sarden, tuna, salmon, ya, sarden itu semua di pengalengan. Nah, kemudian ada untuk agriculture. Ini pengalengan di Hokkaido. Ini contoh ya, di Hokkaido. Ya, dengan gaji sekitar 180.000 yen, kurang lebih 19 juta. 200 dikalikan 106. Jadi 1 yen Jepang itu 106 rupiah. Tapi ada beda-beda, kadang 108, 110, beda-beda lah. Kurang lebih inilah perkiraannya. Kemudian processing, untuk food processing yang lain di agriculture-nya yaitu perkebunan tebu, ya, di sini sekitar 250.000 yen, 26 juta sekian, ya. Kemudian ada lagi perikanan, ya. Di sektor perikanan artinya ini tadi kan pengalengan ikan, ini perikanan. Jadi dia cenderung ke menjadi nelayan untuk penangkap ikan, ya. Di sini gajinya 180.000 yen. Jadi yang sebenarnya yang ini kurang lebih hampir sama ini ya. Ini kesini hampir sama. Cuman ini di bagian dermaganya, ini bagian pabriknya untuk pengalengan, ya. Nah, ini yang terkait ke position job, ya. Nah, ini gambaran apa, kemana dan mau apa, kerja apa di sana. Tadi Aeon dan ini juga yang lainnya. Ini pendapatan per bulan. Lanjut. Oke, ini yang sudah berangkat ke Jepang, ya. Melalui kita kerjasama dengan Subame di Jakarta. Ini Mr. Sigasan yang pernah datang ke sini. Ini Wira Caritas, ya. Oke, dan jadi ini foto dengan ini SSW. Jadi ini kita program SSW semuanya, Tokite Gino. Jadi yang swasta punya, yang skill, ya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini yang ininya. Kemudian coba buka slide yang prosesnya. Proses yang dibuat ini dia, betul. Nah, ini dia tahapannya, Pak, ya. Jadi saya mau langsung ke ininya. Total biaya yang diperlukan adalah sebesar 45 juta. Ya. Dengan rincian apa itu? Ya. Yang ini pertama dari Lombok, kita bilang dari Lombok, singkat aja ya saya buat. Di Lombok itu ada pembelajaran melalui LPK kita di sini, tapi Pak bisa jelaskan. Itu biayanya total 18 juta, ya. Total 18 juta, pendaftaran 5 juta, proses nanti untuk 500.000, lalu untuk program M4 bahasa Jepang itu 6 bulan sekitar 10 juta. Satu lagi dilanjutkan dengan SSW-nya, ya, itu sekitar 7 juta. Ditambah tes ujinya sebesar 500.000, total 18 juta. Kemudian yang di Jakarta nanti sekitar 18 juta juga. Jadi 36 juta. Yang di Jakarta 18 juta itu terdiri dari 12 juta untuk proses training. Jadi
dia training di Jakarta dalam kategori dia sudah lulus, Pak. Jadi kalau contoh saya ambil Ion ini ya, Ion ini dia nanti setelah belajar N4 dengan SSW di sini. Jadi prosesnya mereka pembelajaran bahasa Jepang. Nah ini tadi sorry ya, dari sini aja. Ini pendaftaran 500.000. Kemudian kursus bahasa tadi itu. Kursus bahasa ini ada kelas 2 ini yang harus dilalui. Basicnya selama 6 bulan, biaya 10 juta, durasinya 750 jam. Kurang lebih per hari itu sekitar belajarnya 3-4 jam per hari. Tempat kelas kita siapkan di lantai 3. Kemudian ada nanti targetnya untuk dapatkan sertifikat N4 GFT A2 ya. Lalu kemudian kelas advance itu 7 juta, yang advance ini tambahannya selama 3 bulan. Biayanya 7 juta, durasinya 350 jam. Ini 3 bulan, ini 6 bulan. Tapi ini berbarengan, Pak. Jadi nanti yang 6 bulan ini dia berjalan, kemudian di bulan keempat masuk dia SSW untuk pelatihan skillnya, ya. Di situ dia harus masuk SSW. Jadi bulan keempat masuk, tamatnya nanti di 6 bulan juga akhirnya, ya. Ya N4 6 bulan, SSW 3 bulan, tetapi mulai dari bulan keempat. Jadi bulan 4, 5, 6. Jadi tamatnya akan sampai 6 bulan. Nah ini setelah mereka belajar, tentu ada tes. Belajar selama 6 bulan, hasil tes N4-nya ada. Di sini dia tes bahan N4 dan tes SSW, ya. Di sini mereka harus tes. Ibarat kalau kita sekolah 6 tahun, menjelang terakhir ujian nasional untuk masuk SMP, kan gitu. Nah, kalau dia lulus akan diberikan sertifikat N4 dan SSW, ya. Kalau lulus. Tapi kalau tidak lulus, ibaratnya tinggal kelas, di kelas 6 nggak bisa lulus dia untuk SMP, tentu mengulang kan. Nah, mengulang mungkin dalam tempo 1 bulan dulu, tetapi dia harus bayar untuk bayar ke gurunya, instrukturnya. Nah, jumlah biayanya nanti mungkin sekitar paling 2 juta kurang lebih lah, ya. Nah, dia tetap tinggal di sini, Pak. Jadi pulang pergilah untuk belajar di sini, ya. Nah, bagi yang sudah ini kalau nggak lulus gagal, dia harus ulang kembali, ya di sini. Kalau dia lulus, dia dapat sertifikat N4 dan SSW. Nah, kita bicara sekarang yang lulus, ya, yang lulus. Dia lulus, tentu dia harus sebelum lulus dia tes ini tadi, tes N4 dan SSW ini akan dilaksanakan di daerah Surabaya, kurang lebih Surabaya atau Jakarta salah satu. Nah, mereka harus ke Surabaya berangkat. Nah, ongkos ke sana kurang lebih kalau naik kapal Lembar ke Surabaya sekitar 90.000. Pak Pius sudah pernah coba. Itu di luar makan. Kalau tempat tinggal, kantor kita ada di Surabaya, kita siapkan semuanya, ya. Bisa juga bawa sepeda motor dari sini, naikkan ke kapal. Udah sampai di kapal di Surabaya, udah naik kapal lagi sampai ke rumah kita, ke kantor kita gitu. Jadi gampang. Nah, Surabaya gampang, Pak. Bisa kita taklukkan. Ya Pak Dul ya? Oke. Nah, dia nanti tes di sana, kalau sudah lulus baru dapat sertifikat. Ya. Nah, sudah dapat sertifikat, inilah datang user. User itu tadi kan saya jelaskan di awal, ada Ion yang mall itu tadi, yang kerja-kerja itu, ada yang food processing dan lain sebagainya itu. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah untuk Ion, ya, untuk Ion ini yang di mall ini. Begitu dia lulus, kita akan panggil usernya untuk buat seleksi, kayak Sendardi datang seleksi, ya Pak ya. Udah ada sertifikat nih, N4 dan SSW. Silakan datang untuk pilih orangnya untuk bisa dipilih, diseleksi gitu, ya. Nah di situ mereka wawancara. Jika lulus, maka
maka dia sudah siap untuk diterima di Jepang. Tetapi sebelum diterima tentu ada proses kayak safeguarding, seleksi. Diterima nih, ada borangnya, lulus. Udah, tinggal proses kan, mulai medikal, renkom, SFL, Bestinet, OPP, semua sampai berangkat. Ini pun kurang lebih seperti itu dia. Apa itu? Dia harus training di Jakarta 2 bulan. Ya, training di Jakarta 2 bulan, tapi posisi dia itu sudah siap untuk bekerja, tetapi dilatih dulu di Jakarta. Siap pakai, tapi dimatangkan, didalami lagi, langsung praktek gitu Pak. Nah, prakteknya di airnya itu di Jakarta, Air Mall yang ada di Cakung, Air Mall Cakung Jakarta. Di sini dia prosesnya 2 bulan, ya. Lalu apa yang diperlukan? Selama 2 bulan yang pasti mereka perlu biaya hidup kan. Nah, lalu sebelum biaya hidup mereka harus tiket ke Jakarta. Tiket ke Jakarta itu ditanggung ya, tetapi di luar biaya ini. Kemudian di Jakarta dia akan training pembelajaran lagi bahasa Jepang, tetapi lebih pendalaman. Belajar bahasa Jepangnya begini, mereka akan dibawa ke mall, ke Cakung. Nanti di mall itu ada kelas lagi diberikan untuk belajar pendalaman bahasa Jepang. Di situ ada instrukturnya. Nah, itu dilakukan selama 2 bulan. Jadi setiap hari belajar mungkin 2 jam di mallnya, selebihnya mereka praktek di mall itu Pak. Jadi sebelum praktek dia harus belajar dulu. Habis belajar oke, udah ini baru dia masuk ke tenang-tenang itu untuk belajar ke tempat